Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam kita aturkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama ini kami sampaikan laporan kegiatan dan keuangan Masjid Al-Ansor sebagai berikut. Pembangunan rumah imam dan WC, sumber dana dari jamaah Al-Ansor, dari donatur, dari para infak dan sedekah Masjid Al-Ansor. Kemudian program rutin pengajian malam Selasa, yaitu pengajian fikih oleh Ustaz Haji Ahmad Fauzi Abdul Rahman SMH. Malam Rabu oleh Pak Habib Abdul Qadir Al-Hasni. Pengajian malam Kamis, itu 2 kali sebulan, oleh Kiai Haji Muhammad Munayar Ali. Dan kuliah subuh Jumat. Kemudian belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran Muqtada Tilawati setiap malam Rabu dan malam Sabtu. Untuk itu, bagi bapak, saudara-saudara yang ingin memperbaiki atau belajar membaca Al-Quran, silakan mendaftar langsung saja ke Tamir Masjid Al-Ansor. Kemudian laporan keuangan, saldo awal 30.066.900 rupiah. Penerimaan selawat atau uang selawat Jumat yang lalu 8.024.900 rupiah. Pengeluaran 7.800.000 rupiah. Saldo sekarang 30.290.800 rupiah. Petugas Jumat, khatib, perangkap imam, Bapak Ustadz Haji Hamzah Arpa SAG, Bilal, saudara Bini. Waktu sholat Jumat kita pukul 12.15. Laporan keuangan tanggal 24 Juni sampai 1 Juli. Saldo kas 30.066.900 rupiah. Kemudian penerimaan uang selawat 8.024.000 rupiah. Mungkin sampai ya, cuma ini ada rincian pengeluarannya saja. Sudah dibacakan tadi. Kemudian kita terima infak ataupun sedekah dari hamba Allah sebesar 300.000 rupiah, dan kita terima lagi sebesar 100.000 rupiah. Kepada kita semua diharapkan untuk membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali, yang pahalanya insya Allah akan disampaikan kepada Haji Muhammad Sarwani atau Haji Suwandi bin Haji Saimun, kemudian Haji Burhan bin Muluk, Haji Hamiah binti Abdullah Salim, Haji Ismat bin Haji Burhan, Pita binti Haji Burhan, Ahmad bin Haji Burhan, Hajah Johar Manikam binti Haji Burhan, Hajah Aisyah binti Haji Burhan, Idris Burhan bin Burhan, Hajah Hatimah binti Haji Burhan. Ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang terakhir yaitu laporan hewan kurban. Alhamdulillah Masjid Al-Ansor sudah dapat mengumpulkan hewan korban berupa sapi sebanyak 10 ekor. 8 ekor adalah kurban hasil patungan daripada jamaah Masjid Al-Ansor dan sekitarnya, dan 2 ekor yaitu korban perorangan dan keluarganya. Dan insya Allah rencana kita mau potong tanggal 9 karena pas ada pengumuman. Ternyata kita mau potongnya nanti tanggal 10 hari Minggu. Karena kaitannya ada perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah dan Muhammadiyah. Muhammadiyah tanggal 9, kita tanggal 10. Alhamdulillah 2 kali lebaran tahun ini. Masalahnya ada perbedaan, dan kita ikut saja menteri. Kita ikuti, nanti juga kalau memang salah dosanya menteri yang nanggung. Kita karena di sana berdasarkan hilal, jadi kita mungkin hari rayanya tanggal 10, jadi hari Minggu. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala kalimatat tauhid li'ibadihi 'irzan wa hisdan wa ja'ala al-baital 'atiqa masabatan lin-nasi wa amnan wa akramahu bin nisbati ila nafsihi tashrifan wa tahsinan wa amnan wa ja'ala ziyaratahu wa tawaf bihi hijaban bainal 'abd wa bainal azabi wal majnah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمر عباده بالتقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي معلم الهدى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من تسلم لفعل مولاه الديان. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, takwa yang disertai rasa cinta kepadanya,
Takwa yang melahirkan kehati-hatian, kewaspadaan dan perlindungan diri dari murka dan azab Allah. Begitu pula takwa yang akan menjaga derajat, harkat dan martabat kita semua. Hadirin yang mulia, menurut jumhur ulama bahwa disyariatkannya ibadah kurban, ibadah haji, yaitu pada akhir tahun ke-9 pasca Hijriah, di mana tahun itu setelah pembukaan Mekah, delegasi-delegasi dari berbagai kafilah dan suku datang ke Madinah menemui Rasulullah SAW yang dikenal dengan Sanah al-Wufud atau Amul Wufud, tahun datangnya berbagai delegasi yang menyatakan masuk Islam. Maka turunlah ayat diwajibkannya ibadah haji bagi umat Nabi Muhammad SAW. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ali Imran ayat 97. Kesempatan menunaikan ibadah haji adalah merupakan rahmat dan karunia Allah. Kita ikut bahagia karena ada sebagian saudara-saudara kita dengan izin Allah masih dapat panggilan untuk menunaikan ibadah haji, dan kita yang tidak berangkat hari ini masih bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Namun ada juga saudara-saudara kita sementara belum berangkat karena terhalang aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan batasan usia lebih 65 tahun. Walaupun demikian, apapun yang terjadi, kita harus yakin bahwa semua ini semata-mata kehendak dan ketetapan Allah. Sedangkan kehendak makhluknya mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ketetapan Allah itu adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku. Al-Ahzab ayat 38. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam ibadah haji kita mengenal istilah wukuf yang merupakan rukun haji, yaitu berkumpulnya jutaan manusia dengan niat dan tujuan yang sama di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Arti dalam ibadah ini adalah kebersamaan, ketaatan dan persatuan. Pakaian ihram adalah lambang kesamaan harkat dan martabat seseorang, melepaskan kebanggaan keduniaan, menunjukkan sikap tawadu, rendah diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wukuf juga adalah miniatur hari kiamat di padang mahsyar kelak. Saat manusia dibangkitkan di hadapan Allah, semua manusia yang terdiri dari berbagai macam bangsa dan jenis kulit, terdiri dari tingkat, level dan kedudukan, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia di sisinya kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenali. Al-Hujurat ayat 13. Hadirin yang mulia, dan pada hari itu pula tidak ada yang dapat menolong manusia kecuali ketakwaan dan amalnya sendiri. Kedua orang tua, saudara-saudara yang kita harapkan dapat membantu, malah mereka justru melarikan diri dari kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin min sya'nin yuni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan masing-masing yang menyibukkannya. Abasa ayat 34-37. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang di dalamnya terdapat amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah, amalan-amalan baik. Mengapa? Karena 10 hari Dzulhijjah ini disebut-sebut hari terbaik dalam beramal soleh yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari 10 inilah ibadah itu berkumpul. Salat Idul Adha, puasa sunnah tarwiyah dan Arafah, bersedekah, berkorban, zikir, dan ada semuanya ada padanya. Dan hari-hari tersebut memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki hari-hari lain, yaitu ibadah haji bagi yang mampu melakukannya, dan ibadah korban bagi yang mampu yang melaksanakannya pada hari Aid dan hari-hari tasyrik. Ma min yawmin bil amalu salih fiha ahabbu illa Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di hari yang lain, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis Imam Bukhari. Hadirin yang mulia, di bulan Dzulhijjah ini pula kita diingatkan dengan sejarah Nabiullah Ibrahim. Pada suatu hari Nabi Ibrahim menyembelih korban fisabilillah berupa 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Banyak orang mengaguminya, bahkan para malaikat pun terkagum-kagum atas korbannya beliau. Mereka berkata, hebat engkau Nabiullah Ibrahim, dengan tidak menunjukkan hati dan sikap sombong. Nabi Ibrahim menjawab, kurban sejumlah itu bagiku belum apa-apa. Demi Allah, seandainya aku memiliki anak laki-laki, pasti akan aku sembelih karena Allah dan aku korbankan kepadanya. Sebagai ungkapan, karena pada saat itu Siti Sarah, istri pertama beliau, belum juga mengandung. Kemudian setelah mendengar sumpah yang diucapkan oleh suaminya Nabiullah Ibrahim, Siti Sarah menyarankan agar Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar, budak yang negro yang diperoleh dari Raja Mesir. Ketika berada di daerah Baitul Maqdis, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dikaruniai seorang anak, dan doa beliau dikabulkan Allah. Ada yang mengatakan saat itu usia Nabi Ibrahim mencapai 99 tahun. Karena demikian lamanya, maka anak itu diberi oleh Allah dengan nama Ismail. Artinya Allah telah mendengar, sebagai ungkapan kegembiraan karena akhirnya memiliki putra. Nabi Ismail ketika itu beranjak sanggup bekerja, menjadi dewasa. Allah hendak menguji Nabiullah Ibrahim, apakah putra yang telah lama dinanti-nantikan, lama dirawat dan dididik sehingga menjadi dewasa dan sangat menyenangkan hatinya, akan melalaikannya dari ibadah dan taat kepada Allah, ataukah lebih mencintai putranya atau lebih mencintai Allah. Maka Allah menguji Ibrahim dengan ujian yang sangat berat, dengan perintah agar beliau menyembelih putranya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. As-Saffat ayat 102. Hadirin yang mulia, setelah berdialog antara seorang ayah dan anak dengan keimanan yang kuat, kesabaran dan kesolehan keduanya, kepatuhan anak kepada ayahnya, maka Nabi Ibrahim kemudian mengajak putranya Ismail berjalan meninggalkan tempat tinggalnya di Mina. Setibanya di Jabal Qurban, sekitar 200 meter dari tempat tinggalnya, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah dengan menyembelih Ismail, sebagaimana telah diabadikan Allah dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 103-107. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin.
Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Allah berkata, kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Hadirin yang mulia, peristiwa kepasrahan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim telah memberikan pelajaran kepada kita untuk berkorban dengan apa yang paling kita cintai. Allah tidak minta anak dan jantung hati kita. Allah hanya meminta kambing, sapi dan kerbau kita. Lalu untuk apa kita berkorban? Bagi mereka yang mampu berkorban, tak hanya menjadi momentum untuk berbagi sebagai bentuk syukur atas nikmat harta yang Allah berikan, tetapi dengan berkorban telah membersihkan harta dari yang bukan hak, sekaligus mensucikan jiwa dari penyakit-penyakit rakus, pelit dan dengki. Hadirin, ketahuilah bahwa harta yang tidak kita pakai untuk ibadah dan mendekat kepada Allah, maka harta itu akan hilang dan sirna. Harta yang diwariskan akan dimakan ahli warisnya. Harta yang dimakan kita akan lapuk dan busuk. Rasulullah bersabda, yaqulul abdu mali mali innama lahu min malihi salasun ma akal afqata wa awra bisab abla aw a'ta fa'tana wa ma siwa zalik fa huwa zahibun wa tarikuhu linnas. Hamba berkata, harta-hartaku, bukankah hartanya itu hanyalah 3? Yang ia makan akan sirna, yang ia kenakan akan usang, yang ia beri yang sebenarnya harta yang ia kumpulkan. Harta selain itu akan sirna dan diberi pada orang-orang yang ditinggalkannya. Hadis Imam Muslim radhiyallahu anhu. Jamaah Jumat yang mulia, lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa dapat tilas Nabiullah Ibrahim dan keluarganya? Antara lain bahwa kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan di dalam kehidupan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kecuali jika kita mau mengorbankan apa yang kita cintai. Nabi Ibrahim berhasil meraih predikat Khalilullah, kekasih Allah, karena telah mampu mengorbankan sesuatu yang amat dia cintai, yaitu seorang anak yang soleh, penyabar, sejuk melihatnya, menenteramkan hati dan jiwanya hanya demi menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ali Imran ayat 92. Kemudian hikmah berikutnya, bagaimana kita melihat sosok remaja Ismail. Dia seorang figur yang harus dicontoh oleh kaum remaja dan generasi muda pada saat ini. Dia termasuk orang kesatria, berani berkorban demi kebenaran, menyerahkan jiwa dan raganya untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah dan rasa baktinya kepada kedua orang tuanya. Ia rela mengorbankan nyawanya berpisah dari tubuhnya. Jika bangsa dan negara yang kita cintai ini dihuni oleh remaja dan penerus generasi muda seperti pemuda Ismail, pemuda yang berjiwa besar, berakhlak mulia, bersemangat baja, berurat kawat, patriotik, ikhlas, berkorban untuk mencapai cita-cita luhur, maka kita yakin bangsa dan negara yang kita cintai ini akan menemukan kembali kejayaannya. Sebab di tangan seperti mereka lah bangsa dan negara ini akan meraih harkat dan martabat sebagai bangsa dan negara yang besar dan berwibawa. Syauqi dalam syairnya mengatakan, inna fi yawdi syubban amrul ummah wa fi aqdamihim hayatah. Sungguh hanya di tangan remaja dan pemuda lah terletak kejayaan sebuah bangsa, dan dari gerak langkah mereka lah hidup matinya sebuah bangsa. Hadirin yang mulia, semoga khutbah singkat ini kita semua tergolong kepada orang-orang yang beruntung, tergolong kepada orang yang istiqomah mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi cintanya pada dirinya dan orang lain, dan lain sebagainya. Dan bagi yang berkemampuan berkorbanlah untuk serana mendekatkan diri kepada Allah.
dan yang sedang beribadah haji, mudah-mudahan mendapatkan haji mabrur, haji makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati kullal ayyamil usbu' wa ikhtassahu bi sa'ati du'a fiha min ummati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين. اللهم دفع عنا الولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعقيدته وأمته إلينا وكلمة سأسأل له ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. الفاتحة. ومن ذلك الشيطان الرجيم. الحمد لله
آمين يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا غني يا حميد يا قاطع يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك من طاعتك ومعصيتك وفضلك عن معصيتك. اللهم يا غني يا حميد يا قاطع يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك من طاعتك ومعصيتك وفضلك عن معصيتك. اللهم يا غني يا حميد يا قاطع يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك من طاعتك ومعصيتك وفضلك عن معصيتك. اللهم يا غني يا حميد يا قاطع يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك من طاعتك ومعصيتك وفضلك عن معصيتك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك الرحيم. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله